Halo, selamat berjumpa kembali di channel Budaya Borneo. Kali ini kita akan melihat aktivitas orang Dayak di kampung pada bagian 1. Nah, aktivitas masyarakat Dayak itu tidak lepas dari alam, baik dalam mengolah alam serta memanfaatkan alam. Nah, teman-teman, di sini kita akan belajar tentang aktivitas masyarakat Dayak di kampung. Oh ya, sebelum kita mulai lebih lanjut, mohon dukungannya ya dengan menekan subscribe, nyalakan loncengnya, komentar, serta sebarkan video ini melalui media sosial teman-teman. Nah, kita langsung saja, yaitu di sini masyarakat Dayak membuat anyaman. Anyaman itu merupakan salah satu kerajinan tangan yang dimiliki oleh masyarakat Dayak, di mana masyarakat Dayak membuat anyaman ini untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti menyimpan barang-barang makanan serta menyimpan hasil-hasil alam yang dimilikinya. Dan di sini berbagai macam jenis anyaman yang dibuat, mulai dari anyaman dari bahan rotan, bambu, akar-akaran, serta jenis serat lainnya. Masyarakat Dayak sangat kreatif dalam pembuatannya. Berbagai macam jenis anyaman ini memiliki peran dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Nah, sepintas kita melihat anyaman ini dibuat oleh masyarakat Dayak dengan cara sederhana dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Dayak, khususnya dalam membuat anyaman. Nah, demikian juga proses pembuatan anyaman ini tidak lepas dari bahan-bahan alam sebagai pendukung utama dari kerajinan anyam yang dibuat oleh masyarakat Dayak. Nah, pada bagian lainnya, orang Dayak juga suka tinggal di pondok atau parong. Parong istilah dalam bahasa Dayak Kanayat. Dan di sini juga pondok dibuat untuk masyarakat Dayak menginap. Jika mereka sedang berladang, mereka menginap di pondok agar tidak pulang ke rumah dan proses pembuatan ladang dapat berjalan dengan lancar sambil menunggu padi supaya tidak diganggu oleh hama. Tujuan pondok juga ini dibuat dengan bentuk sederhana. Nah, ini adalah interior pada bagian pondok. Jadi pondok tidak memiliki sekat-sekat kamar, yang ada hanya adalah ruangan terbuka. Kemudian disitulah mereka beristirahat, tidur, dan di sana juga mereka menyimpan peralatan-peralatan untuk bertani serta menyimpan hasil-hasil yang mereka dapatkan selama mereka bertani. Nah, jadi teman-teman, di sini nuansa pondok ini dibuat dengan sederhana, yaitu dengan bahan-bahan alam seperti bambu, kayu-kayu, dan atapnya menggunakan atap juga terbuat dari jenis daunan-daun yang diambil dari alam. Nah, ini adalah bentuk pondok yang dibuat oleh masyarakat Dayak atau disebut parong. Nah, pada bagian lainnya, masyarakat Dayak juga menanam padi. Nah, jadi selain mereka berladang, mereka juga bersawah. Keduanya aktivitas ini adalah untuk menanam padi, yaitu sebagai kedekatan masyarakat dengan alam. Nah, lalu kemudian padi yang dimiliki kemudian setelah dipanen maka akan disimpan di langko. Nah, ini adalah bentuk langko. Jadi langko ini fungsinya untuk menyimpan padi setelah dipanen. Dan kemudian padi dimasukkan ke dalam langko. Langko ini memiliki fungsi, yaitu pada bagian atapnya bisa dibuka ketika siang hari. Tujuannya yaitu agar padi dapat dijemur. Jadi padi yang sudah basah dapat kering. Di sini bahan langko juga terbuat dari bahan-bahan alam seperti kayu, papan yang diambil dari alam, kemudian juga atap yang digunakan juga atap yang dibuat dengan cara menganyam atap, yaitu atap yang terbuat dari daun sagu. Nah, teman-teman, fungsi langko ini sangat-sangat bermanfaat. Orang Dayak selalu membuat langko ketika sudah musim panen padi. Nah, ini adalah padi yang ditanam oleh orang Dayak.
Ya teman-teman, nah setelah itu kita akan melihat orang Dayak juga suka membawa jarai. Nah, jarai sendiri yaitu fungsinya untuk membawa barang-barang yang diambil dari hutan, baik itu membawa kayu bakar, membawa sayur-sayuran, dan serta juga membawa jenis-jenis keperluan-keperluan dalam beraktivitas masuk hutan. Nah, jadi jarai ini selalu digunakan pada bagian kepala. Namun jika jarai ini memiliki beban yang ringan, maka digunakan penggendongannya menggunakan bahu. Jadi setiap daerah di Kalimantan memiliki keunikan dan kekhasan jenis jarainya. Nah, kali ini jarai yang digunakan yaitu adalah jenis jarai yang ada pada kelompok masyarakat Dayak Kanayat. Dan ini adalah pengganti tas. Jadi pada zaman dulu jarai ini dibuat oleh orang tua dan masyarakat Dayak leluhur, kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada generasinya. Aktivitas berikutnya yaitu adalah menumbuk padi, mengolah beras, yaitu dengan cara menumbuk padi kemudian menjadi beras. Proses ini merupakan proses sederhana dan ini dilakukan oleh masyarakat Dayak secara turun-temurun, mulai dari mengayak padi sehingga mengambil antahnya kemudian dibersihkan. Proses ini harus teliti, jadi kita dapat mengambil butiran-butiran padi yang masih berbentuk padi sehingga agar terpisah dari beras yang akan dimasak. Proses ini juga merupakan proses bagaimana kita sangat-sangat harus sabar. Nah teman-teman, kita belajar kesabaran dari sini nih, dari mengambil antah padi. Ya, tahapan berikutnya yaitu mencari sayur di hutan. Orang Dayak sering sekali mencari sayur di hutan, baik itu mengambil pakis, mengambil rebung, dan mengambil jenis-jenis daun-daunan lain yang digunakan untuk sayur. Jadi di sini masyarakat Dayak sangat dekat sekali dengan hutan. Hutan merupakan bagian alam yang sudah menyediakan semuanya untuk masyarakat Dayak dan tidak perlu repot-repot lagi bagi mereka. Bagi yang ingin memasak sayur, mereka tinggal mengambil sayur di hutan secukupnya, dan mereka juga memelihara jenis tanaman ini agar dapat dimanfaatkan. Nah, tahapan berikutnya di sini masyarakat Dayak selalu beraktivitas di hutan. Tujuan beraktivitas di hutan yaitu adalah melakukan kehidupan sehari-hari dengan mendekatkan diri kepada hutan atau alam, di mana di sana tersedia berbagai macam jenis-jenis makanan, buah-buahan, baik itu dari kebun serta buah-buah yang tumbuh dengan sendirinya. Jadi di sini alam-alam yang ada di masyarakat Dayak sangat-sangat menyediakan. Nah, ini adalah proses memasak. Masyarakat Dayak juga terampil dalam memasak, yaitu memasak dalam bambu. Berbagai macam jenis makanan yang dapat diolah pada bambu, baik itu mulai dari jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, serta campuran-campuran kedua jenis tersebut. Nah, di sini masyarakat Dayak sangat-sangat terampil dalam proses pengolahan makanan, menjadi khas dan budaya masyarakat setempat. Nah, pada bagian terakhir yaitu adalah makan bersama. Masyarakat Dayak sangat-sangat baik dan sangat-sangat ramah terhadap siapapun. Jika kita bertamu dan melihat sedang ada proses makan, menikmati makanan, maka kita akan diundang dan mereka akan mengajak kita makan bersama. Ini adalah merupakan budaya masyarakat Dayak terhadap siapapun. Mari makan bersama. Nah, demikian proses atau aktivitas masyarakat Dayak yang ada di kampung. Semoga tayangan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, arus.